Mari sama-sama jemaat Tuhan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan untuk dapat memberkati hidup saya pribadi, juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Hari ini saya punya tema khotbah adalah belajar dari Abraham. Sama-sama jemaat Tuhan katakan belajar dari Abraham. Ini part yang pertama, artinya ada part yang kedua. Jadi jemaat Tuhan jangan lupa untuk terus mengikuti live streaming dari GBHMJ supaya saya dapat menyampaikan bagian yang kedua dan saudara dapat bahan yang lengkap yang saya sudah persiapkan. Sama-sama kita mulai dari Kejadian pasal 18. Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan 23. Jemaat Tuhan yang gak sempat pegang Alkitab, di layar handphone, di layar laptop, di smart TV saudara akan muncul ayat-ayat yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman media dari GBHMJ. Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Bersama perhatikan, dan inilah firman Tuhan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23, perhatikan. Abraham datang mendekat dan berkata, yang di rumah, yang di perjalanan yang lihat ayat ini baca. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kalau saudara terus baca ayat selanjutnya, itu terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Dimulai dari 50, 45, 40, 30, 20 sampai 10 orang percaya. Tapi saya akan bahas spesifik tentang tawar-menawar pada poin berikutnya. Perhatikan. Apa pentingnya kita belajar daripada Abraham? Saya percaya betul kalau saya tanya kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, siapa yang mau hidupnya berhasil, siapa yang mau hidupnya sukses, siapa yang ingin melihat hal-hal besar dalam hidupnya, saya percaya betul kita akan angkat tangan dan berkata, saya mau pendeta. Karena memang impian hampir semua umat manusia adalah dia ingin hidup dalam keberhasilan, dalam kesuksesan. Gak ada orang mau gagal, saudara. Bahkan orang yang sudah diberkati saja, kalau dia doa, dia masih berkata, Tuhan berkati aku. Makanya di gereja itu saya suka perhatiin. Ada orang kalau misalkan praise and worship, dia gak sesemangat jemaat lain. Dia yang lain udah melompat, angkat tangan, dia cuma tepuk tangan biasa. Waktu firman, yang lain mungkin catat, yang lain sangat konsentrasi. Ada juga jemaat yang antara hidup dan mati. Saya gak ngerti dia tuh paham atau enggak. Tapi waktu doa berkat, dia angkat tangan lebih tinggi daripada yang lain. Saya suka perhatiin ada banyak jemaat sepanjang ibadah biasa-biasa aja. Tapi waktu pendeta doa, angkat tanganmu, kita akan terima berkat sebelum kita pulang. Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kenapa? Karena memang banyak kita dalam hidup itu mencari kesuksesan, berkat, keberhasilan. Persoalannya kita menempuh seringkali dengan cara yang kurang tepat, saudara. Padahal Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang kita pegang, berisikan banyak sekali kunci-kunci rahasia berkat yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan. Salah satunya melalui kisah seorang yang bernama Abraham. Sama-sama jemaat Tuhan di rumah, di perjalanan katakan Abraham. Abraham merupakan tokoh dalam Alkitab yang mempunyai peranan cukup penting ya saudara. Karena memang ada banyak kisah-kisah yang terjadi dalam hidup Abraham yang sampai dengan detik ini selalu menjadi pelajaran bagi umat percaya. Bahkan melalui keturunan Abraham lahir tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang luar biasa. Bahkan kalau saudara perhatikan silsilah Yesus, Yesus juga lahir dari keturunan Abraham. Dan setiap kita, saya dan saudara, kita orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita ini disebut keturunan Abraham, bukan keturunan Adam. Kita lebih cenderung disebut keturunan Abraham. Makanya anak sekolah minggu punya lagu tuh. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau. Banyak sekali itu anaknya Abraham. Tapi yang saya mau tekankan, Abraham adalah salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Abraham diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, bahkan bukan cuma dirinya, keturunannya. Makanya kalau doa berkat, saudara akan sering dengar hamba Tuhan berkata, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub.
Tetapi nggak sampai situ. Alkitab juga berkata, melalui Abraham banyak bangsa-bangsa diberkati. Sosok Abraham luar biasa. Dan saya mau setiap kita belajar dari Abraham. Bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang memberkati Abraham, Tuhan yang sama yang akan memberkati saya dan setiap jemaat Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Apa yang kita pelajari dari seorang Abraham? Yang pertama, sama-sama kita lihat dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Jemaat Tuhan yang perhatikan ayat ini, baca. Ini poin kita yang pertama pada live streaming saat ini. Dikatakan dengan jelas, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada siapa? Iya, kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini kalimat kuncinya. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Yang pertama, apa yang kita pelajari? Apa yang kita lihat dari Abraham? Abraham adalah seorang yang bersahabat dengan Allah. Salah satu manusia yang memiliki hubungan dekat dengan Allah namanya Abraham. Bahkan Alkitab menulis dengan jelas Abraham disebut sebagai sahabat. Ini kan menunjukkan betapa karibnya sosok Abraham dengan Allah. Mungkin ada jemaat yang lihat live streaming ini lalu berpikir, pendeta, apa hubungannya bergaul dengan diberkati? Apa hubungannya kedekatan seseorang dengan Allah dengan diberkati? Apa hubungannya? Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14, firman Tuhan bilang begini, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Kunci sukses dalam hidup kita hari-hari ini seringkali bukan bicara hanya tentang kepintaran, saudara. Bukan hanya tentang kemampuan seseorang dalam talenta, no. Seringkali berbicara tentang hubungannya dengan Allahnya. Ada banyak orang bilang begini, gembala kita di GBHMJ, Pak Helmi, enak ya hidupnya diberkati. Loh, beliau itu kalau beliau kesaksian, beliau gak hanya bercerita tentang kemampuan dia dalam berbisnis. Beliau juga bercerita tentang kedekatannya dengan Allah. Bayangkan beliau bersaksi 12 bulan tidak pernah tidak, setiap hari 1 jam berlutut di hadapan Tuhan setiap tengah malam. Hubungannya dengan Allah yang membuat gembala jemaat kita diberkati berlimpah. Dan saya mau kunci rahasia dari Abraham ini juga terjadi bagi setiap kita. Makanya kalau saudara perhatikan, kedekatan Abraham dengan Allah itu menjadi alasan kenapa dia diberkati berlimpah. Karena kalau dia gak dekat dengan Allah, nggak ada alasan khusus untuk Abraham diberkati. Kita kan kenal satu istilah orang Indonesia. Tidak kenal maka tidak sayang. Repotnya ada banyak kita, saya ngomong jujur kepada setiap jemaat Tuhan. Kita nih seringkali kalau mau jujur, kita nggak punya kedekatan yang kuat dengan Allah. Tapi nuntutnya sama Tuhan, selangit. Maaf ya, doa boro-boro, ibadah juga anggot-anggotan, baca Alkitab juga hampir gak pernah, puasa apalagi. Tapi kalau minta, selangit-langit kita minta. Saya paling greget kalau lihat jemaat Tuhan di sosial media. Saya perhatiin gereja gak pernah, baca Alkitab boro-boro, tapi nanti statusnya, wah aku lagi mengalami ujian nih. Siapa yang mau nguji ya kan? Orang mah deket dulu sama Tuhan baru ada step langkah naik. Makanya gak heran ada banyak orang seringkali dia berdoa tapi gak pernah melihat sesuatu. Kenapa? Hubungannya dipertanyakan dengan Allah. Kalau mau sukses sama-sama bilang sama saya harus bersahabat dengan Allah. Sama-sama bilang sama saya sahabat Allah. Orang tanya, pendeta apa cara-caranya? Bagaimana tahap-tahap bersahabat dengan Allah? Di GBMJ engkau akan lihat visi dan misi. Intinya visinya adalah nama kita terdaftar di kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya, nama saya terdaftar di kerajaan sorga. Tapi misinya GBHMJ mendirikan 4 pilar dasar. Yang pertama doa, pujian, penyembahan, dan firman. Gereja ini gak menekankan tentang pemahaman teologi yang jelimet. Saya kalau bicara dengan wakil gembala pendeta Yunus Kurniawan, beliau gak pernah yang repot-repot dalam penyampaian firman, bahasa-bahasa luar, enggak. Minimal hubungan aja dari dasar awal. Bagaimana jemaat bisa mengenal Yesus bukan hanya dari apa kata orang, tapi dari hubungan pribadi. Makanya di gereja ini saudara gak dituntut dalam kepintaran, kecerdasan, itu akan berjalan dengan sendirinya.
Tapi selama engkau tidak memiliki doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Maaf ya jemaat Tuhan yang terkasih. Waktu saya sekolah dulu teologi, ada banyak mereka pintar, ada banyak mereka memiliki kemampuan dalam pemahaman teologi dengan luar biasa. Tapi kalau nggak punya dasar hubungan yang baik, ujung-ujungnya jadi orang yang bisa jadi sesat, saudara. Bisa mereka jadi punya pemahaman yang ngaco. Kenapa? Hubungannya dengan Allah dipertanyakan. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan kuat, benar dia nggak lebih pintar ya orang lain. Tapi Alkitab katakan apa? Tuhan pakai orang bodoh bahkan untuk mempermalukan orang pintar. Karena yang menyempurnakan hidup kita, yang membuat hidup kita melihat keberhasilan dan kesuksesan hanya karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Persoalannya ada banyak kita berpikir bahwa ya kalau saya doa itu gimana ya pendeta ya? Kayaknya saya nggak punya bakat doa. Ini pemahaman yang ngaco. Doa itu nggak butuh talenta. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan itu nggak minta kita ikut kursus dulu ya kan. Tidak ada kursus doa. Siapapun bisa berdoa dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Doa itu awal komunikasi. Pujian penyembahan itu awal kekaguman kita. Firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kalau kita dari doa aja udah enggan, dari doa aja kita bilang, ya kalau saya sih doa kayaknya kurang pandai pendeta. Saya mau ajak jemaat Tuhan ya. Saya mau ajak kita lihat keseluruhan ayat yang tadi kita buka di awal. Kejadian 18. Ini betapa luar biasanya Abraham. Makanya dia disebut sahabat Allah. Kejadian 18, 24 sampai dengan 32. Yang pegang Alkitab atau yang lihat di layar, baik di handphone, di laptop, di smart TV, saudara perhatikan. Ayatnya agak panjang, tapi ini kisah yang saya mau saudara benar-benar meremakan. 24 dari pasal 18 Kejadian. Bagaimana sekiranya, ini perkataan Abraham ya, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jadi yang pertama Abraham tawar, kan Tuhan bilang aku mau hancurkan. Abraham mulai bilang, God, 50 orang gimana? 50 orang. Ayat 25. Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segedap bumi tidak menghukum dengan adil. Wah, ini luar biasa nih. Gak ada orang seberani Abraham ngomong gini sama Tuhan. Tuhan berfirman, jika kudapati berapa? 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. 27, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walau aku debu dan abu. Hebat nih dia nih. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu. Maksudnya dari 50, Abraham bilang kalau 45 orang gimana? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan jika kudapati berapa? 45 di sana. Lagi Abraham melanjut perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Dari 50, 45 dia bilang berapa sekarang? 40. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Kata Abraham lagi di ayat 31, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ayat 32, yang bisa baca sama-sama. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya berapa? 10 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang ini kan luar biasa. Nggak ada orang seberani Abraham yang bisa tawar-menawar kayak gitu. Saudara pernah nggak nawar model kayak gini? Saudara beli cat di toko bangunan, ketemu sama engkonya, beli cat dong. Kokonya tanya, lu mau yang warna apa? Putih, ada putih, mau ngecat tembok kok. Oh ada. Mau yang merek apa? Yang murah aja, yang penting yang liternya besar. Ada, dibawain sama kokonya. Nah yang ini 100.000 aja. Wah mahal banget ya, lu tawar lah 90 boleh gak kok? Ayo udahlah, lu ambil berapa kaleng? Satu aja ini aja. Ya udah 90, bungkus deh, ambil plastik. Maaf nih kalau 85 gimana kok? 85. Lu nawar lagi? Iya
Jadi 85 aja satu botol ini gimana? Ya tunggu Oe hitung dulu lah. Ya udah lah Oe belum ada yang beli ya. Lu pembeli pertama ya gua kasih lah 85 lah. Benerin kok 85? Ya 85 tuh bungkus tuh. Kok minta maaf nih kok. Kalau 80 gimana? Waduh lu kebangetan ini. Tapi gua kayaknya gak asing lihat muka lu. Jemaat HMZ? Iya kok saya jemaat HMZ. Ya udahlah karena kita sama-sama jemaat di HMZ. Gua kasih 80 lah ya, ini terakhir nih 80 nih. Gua mesti robek lagi nih bonnya, bikin 80 nih satu kaleng. Oke. Kok maaf banget kok. Dengan segala kerendahan hati. 70 boleh gak kok? Saya mau tanya. Saya mau tanya. Ada gak orang tawar menawar model kayak gitu? Lama-lama kokonya bilang. Ujang, lu lepas itu anjing itu di situ loh. Lepas-lepas lu gigit ini orang ini. Karena gak ada orang tawar model begitu. Tapi coba lihat Abraham. Abraham gak lagi nawar sama pedagang. Abraham lagi ngomong sama Tuhan saudara. Ini kan luar biasa, itulah kenapa Abraham disebut sebagai sahabat. Karena dari ayat 24 sampai 32 dalam Kejadian pasal 18. Ini kan sebenarnya obrolan sahabat. Gak ada orang benar-benar bisa tawar model kayak gitu tuh gak ada. Orang tuh tawar dari awal. Sudah deal, lanjut pembayaran. Tapi lihat Abraham, dia tawar dari 50. Turun lagi 45, 40, 30, 20. Aduh, saya kalau jadi Tuhan mah udah gemes ngeliat Abraham. Tapi Alkitab katakan apa? Tuhan ikut apa yang Abraham mau. Kenapa? Persahabatannya. Abraham tuh mungkin, ya itulah orang yang paling jago nawar sekarang ya. Jadi kalau ada istri-istri saudara jago nawar, itu memang keturunan Abraham. Ibu-ibu kan gitu kalau nawar. Waduh, saya kalau ikut mama saya pergi ke pasar. Lalu ada adegan tawar menawar tuh saya lebih baik mundur. Kasihan lihat abangnya. Karena saya diajarin mama saya gini, Yebi kamu kalau nawar itu abangnya kasih berapa langsung tawar 70%. Wih lah. Abangnya buka 100 ribu, ini mah cuma 30 ribu. Itu kan ibu-ibu tuh. Itu kalau bapak-bapak hampir gak ada lah jiwa-jiwa kayak gitu. Kita laki-laki kalau beli sesuatu tuh berapa disebut tawar sedikit selesai. Tapi kalau ibu-ibu tuh tekniknya banyak, ditawar dulu sampai harga diri abangnya udah gak ada itu. Udah ditawar abis-abisan, terus pakai belagak pergi lagi, tunggu dipanggil. Hebat itu. Mama saya aja kalau bisa tuh makan mie ayam itu sampai dia tawar itu. Dia bilang berapa nih bang mie ayam? 15, 5.000 kali. Udah selesai makan, udah selesai dimasak. Mana nih ayamnya? Katanya mie ayam. Tinggal abang yang komplain, Bu, ibu kalau beli jambu monyet dapat monyetnya nggak Bu? Abraham bisa menawar seperti itu cuma karena hubungannya kedekatan dengan Allah. Saya bisa bayangin nggak Pak, Bu? Jadi kalau saudara nanti satu kali datang ke Tanah Perjanjian, di Tanah Perjanjian itu ada satu tempat orang Yahudi berdoa bersama-sama namanya tembok ratapan atau West Wall orang suka bilang. Western Wall. Jadi di tembok ratapan itu nanti akan dipisah laki-laki dan perempuan. Itu salah satu destinasi utama kalau saudara datang ke daerah Yerusalem, kota lama. Di sana saudara akan lihat bagaimana cara mereka berdoa. Mereka itu kalau berdoa itu bersama-sama, berbareng-barengan. Nanti kalau mereka udah selesai doa, mereka baca Taurat ya, mereka baca tentang Mazmur. Mereka tuh doa juga gak boleh sembarangan. Mereka dengan gerakan khusus gitu. Mereka harus bergoyang. Kenapa? Karena Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Makanya mereka kalau doa tuh gini, dengan segenap kekuatan. Nanti setelah mereka doa, mereka suka nyanyi. Mereka suka bikin gandeng tangan itu rame-rame tuh berkeliling sambil nyanyi-nyanyi lagu Hebrew. Mereka nyanyi tuh, wah bisa Havenu Shalom, wah itu kiter-kiter itu. Tujuannya kenapa? Mereka doa sama-sama supaya Tuhan bermurah hati menjawab doa mereka. Tapi saudara belajari nggak dalam Injil? Yesus berkata, tidak butuh ramai-ramai, tidak butuh puluhan orang. Yesus bahkan berkata, hanya 2 atau 3 orang berkumpul, di sana Tuhan. Coba buka Matius 18 ayat yang ke-20, perhatikan perkataan Yesus kepada setiap kita. Matius pasal yang ke-18 ayat 20, jemaat Tuhan baca, sebab di mana ada 2 atau berapa? 3 orang berkumpul dalam namaku. Siapa namanya? Yesus. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Betapa luar biasanya gak? Kalau dalam rumah tangga, maaf ya, suami bersahabat dengan Allah, istri bersahabat dengan Allah, anak bersahabat dengan Allah. Rumah tangga itu disebut rumah tangga mujizat. Abraham seorang diri saja bersahabat, Tuhan bisa dengar. Apalagi kalau dalam rumah tangga itu ada suami, istri, anak bersahabat dengan Tuhan.
Disitulah keluarganya akan disebut keluarga berbahagia. Kenapa? Apa yang diperkatakan Tuhan berkenan di dalamnya. Makanya saya mau katakan kehadiran orang percaya itu selalu membawa perubahan. Yang setuju katakan amin. Alkitab bahkan bilang kok dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Kenapa bisa pendeta? Orang yang bersahabat dengan Allah membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Mazmur 23 ayat yang ke-6, perhatikan ayat ini. Mazmur 23 ayat yang ke-6, Alkitab jelas katakan, orang-orang yang bersahabat dengan Allah, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Berapa lama? 2 tahun, no salah, berapa lama? 5 tahun, tidak, Alkitab katakan seumur hidup. Makanya kan ada lagunya, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Dan kalimat terakhir, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makanya suka perhatiin gak saudara? Atau mungkin saudara pernah mengalami, terkadang kita makan di restoran, waktu kita datang sepi tuh restoran. Tapi setelah kita duduk kita pesan gak berapa lama tiba-tiba itu restoran jadi ramai. Kenapa? Kehadiran orang percaya membawa berkat. Bener, saudara gak percaya. Coba buktiin aja. Saya dulu sering kayak gitu. Saya diajar sama salah satu kakak kelas saya dulu di sekolah teologi. Dia bilang gini, Yep, lihat ya. Kita masuk nih ke restoran ini. Nanti gak berapa lama orang datang. Betul, dan itu bukan cuma sekali, beberapa kali. Saya bilang kok bisa gitu kak? Iya Yep. Kita ini bawa berkat. Dimanapun kita datang, Alkitab katakan tempat yang kita injak diberkati. Coba Pak bayangkan, bagaimana tokomu gak diberkati kalau engkau bersahabat dengan Allah. Bapak baru datang aja, tingkap-tingkap langit menyertai kebajikan, kemurahan. Makanya saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, apa sih kunci rahasia yang kita pelajari dari Abraham? Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Dimulai dari apa? Doa, cuma doa. Doa itu kan bukan satu bukan satu kesulitan. Memang ada orang pandai menyusun kata dan kalimat dalam penyampaian doanya. Ada orang yang memang gak pandai. Tapi Tuhan gak butuh kesempurnaan. Tuhan gak ngelihat dalam doa kita subjek, predikat, enggak. Tuhan gak butuh itu. Selama engkau punya kesungguhan hati. Pernah dengar, saya waktu datang ke ICU, udah lama kejadiannya. Jadi bapak ini maaf ya, dia kena penyakit yang harus dibolongin di bagian leher. Jadi udah gak bisa ngomong. Tapi waktu saya datang bapak ini sadar gak koma. Jadi karena dia sadar saya juga bilang sama dia, Pak ikut doa ya. Bapak doa minta kesembuhan sama Tuhan ya. Dia ngomongnya gimana? Saya mau tanya, Yesus ngerti gak itu kalimat itu Bapak? Apa Yesus dari sorga tanya begini, itu ngomong apa sih itu Bapak? Enggak. Yesus nggak tanya, Yesus tahu. Makanya Alkitab bilang dia mengerti bahasa tetesan air mata. Sampai kita nggak berucap cuma netes air mata aja Tuhan tahu kok maksudnya. Apalagi kalau kita doa. Pernah lihat ensim-ensim? Ensim-ensim yang logatnya masih pelok? Ya. Saudara saya pelayanan, ya ensim-ensim ini dia doa itu kalimat. Saya bilang ensim doa, saudara tahu doanya kayak gimana? Yesus, lo tahu Oel lagi sakit mencret. Bayangin gak? Saya puluhan tahun ikut Yesus gak pernah panggil Yesus dengan kata lu. Ini ensim baru bertobat. Dia udah panggil Yesus dengan kata lu. Udah gitu dia sebut penyakit pakai kayak bahasa yang bagus. Diare, ya kan, pencernaan tidak baik. Dia sebut kata yang... Tapi saya mau tanya, buat Tuhan masalah gak? Tidak. Buat Tuhan selama engkau punya kesungguhan hati, disitulah perkenanan Tuhan terjadi. Yang setuju katakan amin. Makanya ada banyak orang bilang, pendeta, saya dengar pengajaran. Katanya kita kalau berdoa harus memanggil Tuhan dengan nama tertentu. Saya mau katakan, tidak ada istilah tertentu dalam penyebutan panggilan nama Tuhan. Selama engkau punya hati yang sungguh. Lihat kisah tentang seorang pemungut cukai dengan orang Farisi. Yesus berkata, ada 2 orang di dalam bait Allah. Seorang Farisi berdiri mengangkat tangan dan berkata, aku bersyukur karena aku tidak mencuri. Aku bersyukur karena aku tidak berzina. Aku bersyukur karena aku hidup benar di hadapan Tuhan. Aku bersyukur karena aku melakukan Taurat. Bahkan di kalimat terakhir dia bilang apa? Aku bersyukur karena aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Salah satu pekerjaan paling hina pada zaman Yesus adalah pemungut cukai. Kenapa? Mereka dianggap traitor, pengkhianat bangsa. Karena mereka bekerja untuk orang Romawi, mengambil pajak dari rakyat sendiri. Itu pemungut cukai.
Dan Yesus berkata, pemungut cukai ini bahkan tidak berdiri. Dia hanya menundukkan kepalanya, memukul badannya dan berkata, ampunilah aku orang berdosa. Saya mau tanya, waktu Yesus katakan setelah mereka berdoa, siapa yang berkenan doanya di hadapan Tuhan? Pemungut cukai. Karena doa itu bukan bicara kesempurnaan kita, tapi kesungguh-sungguhan kita. Ada orang tanya sama saya, terus pendeta, bagaimana cara doa yang benar? Beberapa hal saya mau ingetin. Yang pertama, berdoalah dengan kerendahan hati. Yang kedua, berdoalah dengan kesungguhan, tidak main-main. Ada banyak orang Kristen doa seringkali saya bingung. Kita kalau ngomong sama manusia aja kayaknya lebih sopan daripada ngomong sama Tuhan. Ada banyak orang kalau doa itu gak ada batas. Doa udah di tempat tidur, bersila, peluk bantal, garuk-garuk kepala. Lagi doa dia nguap lagi. Yesus berkati, agak hari ini apapun yang kubuat selalu berhasil. Nah itu kebangetan itu yang kayak gitu-gitu tuh. Yang ketiga, jadi yang pertama dengan kerendahan hati. Yang kedua dengan kesungguhan, tidak main-main. Yang ketiga dengan rasa hormat. Nah di sini seringkali orang ambigu, pendeta. Sikap doa yang benar, yang hormat itu seperti apa? Tutup mata atau enggak? Saya bilang tergantung situasi. Karena terkadang saya juga doa nggak tutup mata. Lagi di mobil, jemaat telepon. Kayak pendeta Yunus itu kan, Om Yunus itu, kontak di handphonenya itu ribuan jemaat itu. Belum lagi yang tambah Cibubur kemarin itu, waduh itu ratusan lagi tuh. Setiap hari nggak pernah lepas jemaat telepon. Ada yang bertanya kegiatan gereja, ada yang minta doa. Terkadang pendeta Yunus kan dia lagi perjalanan, bawa mobil, jemaat telepon. Pak Yunus, boleh minta doa? Boleh. Saya mau tanya, pendeta Yunus doanya di mobil tutup mata atau buka mata? Pasti buka, nggak mungkin dia tutup mata. Karena kalau dia tutup mata, kejadiannya akan sama seperti orang yang minta doain. Dia pasti buka mata. Ada orang tanya lagi, pendeta, doa yang hormat itu gimana sih pendeta? Kita tuh berlutut, apa kita duduk, apa kita berdiri? Tergantung situasi. Saya juga terkadang kalau ketemu sama jemaat yang lagi terkapar, apa saya disuruh berdiri? Ibu, kita mau berdoa sama Yesus, bangkit berdiri. Saya lumpuh pendeta, bangkit berdiri. Kan enggak mungkin. Artinya bukan kesempurnaan dari sudut manusia atau sisi manusia, tapi kesempurnaan dari sikap hati saudara. Makanya Tuhan mau kita doa dengan keakraban. Itulah sebabnya kenapa ketika kita mulai doa, kita mengucapkan Bapa, Bapa kami. Hubungannya sedekat itu loh saudara, sedekat itu. Ada orang kan tanya, pendeta, kalau orang Kristen tuh doa tuh ada sesajennya nggak? Nggak ada. Karena anak saya juga kalau ngomong sama saya nggak pernah bawa sesajen dulu baru dia ngomong. Hubungan saya dengan anak dekat. Dia cukup panggil nama saya, Papa, selesai. Seperti itulah Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Kedekatan. Ini yang dimiliki Abraham kepada Tuhan. Makanya kenapa Abraham diberkati? Karena hubungannya dengan Allah membuat Tuhan memiliki perkenanan. Tuhan berbelas kasih. Tuhan menaruh kasih kepada Abraham. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga akan menaruh kasih bagi setiap kita. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita mulai kesuksesan, keberhasilan dari hubungan kita kepada Tuhan. Seperti seorang Abraham. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Yesus katakan kalau berdoa every day. Jangan pernah jemu. Ada orang bilang, tapi pendeta, saya kalau doa tuh capek. Itu jogging atau doa saudara? Karena jogging itu lebih capek daripada doa. Jangan jemu-jemu, berdoa. Supaya hubungan kita kepada Allah memiliki kedekatan. Kita satu di dalam doa. Bersyukur untuk segala kasih-Mu Tuhan, atas segala rahmat-Mu, di mana kami hari ini dapat mendengar pembelajaran apa yang kami lihat dari Abraham. Berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kami ingin punya kedekatan, hubungan persahabatan dengan Allah yang membuat kami melihat rahasia-rahasia sorga terbuka. Hamba serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama jemaat kita katakan amin.